Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bersama rohmu. Intensi misa kita pada misa syukur ini, pertama adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya dari persiapan-persiapan kita, perjalanan hingga mencapai hari-hari terakhir kita berada di sini. Kita bersyukur Tuhan memang sungguh baik, sungguh luar biasa menyertai kita sehingga kita semua sehat, dan kiranya Dia juga yang akan mengantar sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Yang kedua, kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang sedang sakit, Joseph Jani, Selio Yanti, Sukamto, Angelina Fatima, Linda, Reynaldi, Elianti, Tony Sunarwan, Indra Sunarwan, Sawiran, Simten Lin, Simten Mi, Simten Fung, Clara Luciani, Paulus Marsuni Cukrono, Paula Sim Hua Ing, David Tumbur Chandra, Ok Sumantri, Yayang, Chen Ching Ing, Stefani Sumanto, Ricardo Yogi Nathanael, Heramei, Enrika Chandra, Robert Hani Leonardi, Lydia Lau Awel, Indra, dan juga Ang Fa Ngo. Kita juga mendoakan saudara-saudari kita untuk kesehatan serta pemulihan mereka, Valentina, Lili Juliana, Iswadi Harsoyo, Josephus Anwar, Cecilia Chung, Tresia Mawartini, Angela, Franz Edi, Marta, Rosa Ho, Tresia Ho, Angelika Sabrina. Kita juga mendoakan sanak keluarga yang sudah dipanggil oleh Tuhan, Maria Tiora, Pohan Paulus, Maria Chung, Thomas Chung, Cecilia Pang, Anthony Chung, Marsiana, Yohanita Harnas, Paulus Ho, Lucia Chung, Tresia Kangesan, Agustinus Lim, Liman Jaya, Mikael Henry Kerisman, Chen Ching Mu, Lucia Lim Jan Goan, para pastor dan suster, dan juga kita dekat dengan kubur almarhum Bapak Suci Paus Fransiskus, dan juga semua arwah di api penyucian untuk sanak keluarga kita yang masih ada di sana. Kita juga bersyukur untuk ulang tahun dari konfrater saya, Pastor Andres Kaleha, orang Spanyol yang mengabdikan diri sudah puluhan tahun di Timor Leste dan juga sekarang di Indonesia. Kita mohon selalu dapat diberkati dan diberikan kelancaran usaha, pekerjaan, kesehatan, dan kedamaian bersama anak-anak, menantu, cucu, dan juga keluarga besar. Mohon lindungan Tuhan untuk anak-anak yang sedang studi, baik di dalam maupun di luar negeri. Mohon juga anak-anak bisa diberikan pekerjaan yang terbaik dan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon kesehatan dan juga berkat Tuhan untuk seluruh anggota komunitas Santo Leopold, baik di komunitas Lipo maupun Citra 2 dan 3. Dan juga kita bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan, baik pada kita secara pribadi maupun kepada sanak keluarga kita. Mari kita menyatukan semua intensi doa-doa kita ini dengan mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan biarlah Dia menunjukkan kasih dan juga kerahiman-Nya kepada kita semua. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa.
Allah Bapa, pokok keselamatan kami, berkat kebangkitan Kristus Putramu, kami lahir dalam hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sisi kanan-Mu. Semoga kami juga Kau anugerahi hidup abadi ketika penyelamat kami datang dalam kemuliaan-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan janganlah diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab ada banyak orang di kota itu." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun lamanya. Ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah itu dia bergumul di provinsi Akaya. Bagilah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanku mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudah sepatutnya lah aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini ada perselisihan tentang perkataan, nama atau hukum yang berlaku di antara kami. Maka hendaklah kamu sendiri memutuskan. Aku tidak rela menjadi hakim atas segala perkara yang mungkin." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenser, kepala rumah ibadah, lalu membunuhnya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menggunakan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan membayar taksirnya. Sesudah dia mencukur rambutnya, ikan krea, karena ia telah berhasil. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai segala bangsa-bangsa, bertekukkanlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Aku adalah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Dia memberi bagi kita yang berusaha kita kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan memangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Hidupkanlah mazmur bagi Raja kita. Hidupkanlah mazmur. Allah adalah sudah seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk bisa masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi oleh duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa lagi kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, kita mencapai puncak setelah perjalanan yang melelahkan berminggu-minggu. Hari ini saya bisa mencapai 17.329 step, langkah. Lumayan, bisa menguruskan badan. Ya. Hanya bahwa ternyata tidak kurus-kurus juga ya. Dan boleh dikatakan, tadi saya mengatakan, ini adalah hari yang penuh syukur, karena kita semua tidak sehat-sehat amat. Kita semua melakukan perjalanan ziarah ini benar-benar orang-orang yang mulai dari yang paling senior, ya, kemudian ya deretan ini memang sudah mewakili orang-orang yang memang sahabat-sahabat Maria dari Lourdes, ya, sahabat-sahabat Maria dari Lourdes. Tapi bahwa kita memang merasakan Tuhan sungguh berkarya. Saya merasakan ini adalah sebuah mujizat yang perlu kita syukuri. Mujizat itu nyata. Dan saya terus berdoa, semoga kelompok kita ini, tadi pagi saudari kita Irma, kita doakan dalam perjalanan. Karena kita tidak mau salah seorang di antara kita tidak hadir sampai selesai. Ya. Jadi saya mengatakan penuh sukacita karena Tuhan sungguh bekerja, menjaga, melindungi kita semua. Opa itu luar biasa. Usia seperti ini tidaklah mudah untuk melakukan perjalanan yang jauh. Tapi namanya mujizat itu nyata. Tuhan sungguh berkenan dan tidak akan terlupakan di dalam doa-doa kita, dalam cerita-cerita kita tentang pengalaman ini. Sesungguhnya kalau kita lihat Opa yang ada di sini, ada kata jangan takut. Non abbiate paura. Do not be afraid. Dan itu betul-betul sungguh terjadi. Dan Opa tidak takut. Perjalanan berjam-jam, baik di atas maupun selama di bis, maupun berjalan kaki, dia kuat. Orang yang kedua yang saya kagum adalah saudari yang ada di sini, Ibu Valen. Kalau omong tentang mujizat, saya selalu ingat Ibu Valennya. Benar-benar kadang-kadang dia jalan jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih cepat. Dan kita tidak pernah mengeluh. Dia mengatakan, saya capek, saya duduk saja. Tapi selalu bersama-sama dengan kita. Atau Ibu Vivi, salah satu contoh lagi. Yang benar-benar
sangat menginspirasi kita semua. Dan saya mengatakan bahwa pesiaran kita ini selalu penuh dengan mujizat-mujizat kehidupan. Tadi dalam bacaan juga kita merasa memang sungguh dikuatkan. Tapi saya mau berbicara dulu tentang basilika di tempat kita berada di sini. Saya tidak berbicara tentang hal yang historis, tapi saya lebih berbicara tentang basilika ini, Santa Maria Maggiore, Santo Yohanes Lateran, Santo Paulus Fori della Mura, dan juga Vatikan, Santo Petrus sendiri, sebetulnya mau mengatakan apa kepada kita, terutama basilika yang ada di sini. Yang mau dikatakan pada kita adalah bahwa sebagai orang Katolik ada warisan yang sangat luar biasa, yaitu warisan iman. Kita berada di sini bukan sebagai turis. Turis itu nomor 2. Tapi yang paling pertama adalah kita berada di satu basilika yang mewariskan kepada kita iman kepada Kristus. Jadi yang kita belajar pertama adalah warisan iman. Yang kedua adalah seni, unsur artistiknya. Setiap gereja yang kita lewati, dari tadi pagi, dari kemarin sore, tadi pagi sampai sore hari ini, kita sungguh merasa hal seninya itu ada. Dari bangunannya, dari ornamen-ornamen yang ada dalam setiap gereja, menunjukkan tentang nilai seni. Dan tidak hanya sekedar sebagai sebuah nilai seni, tapi mau menampakkan wajah Allah yang begitu indah untuk kita lihat. Setiap unsur seni yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat, itu menunjukkan keindahan yang Tuhan pancarkan kepada kita. Oleh karena itu, bukan soal, oh patungnya bagus ya. Bukan soal, oh ini ornamen-ornamen dalam gereja itu sangat bagus. Ornamen-ornamen dalam gereja tidak hanya sekedar ornamen saja, hiasan-hiasan saja. Tapi lebih mengatakan kepada kita tentang keindahan yang Tuhan berikan kepada kita. Cinta Tuhan itu begitu indah. Dan itulah yang kita nikmati di dalam kehidupan. Jadi itu makna yang kita bisa dalami. Ternyata unsur-unsur artistis di dalam gereja, unsur seninya, itu menyatakan tentang keindahan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Itu. Kemudian satu lagi adalah sejarah yang tidak pernah dimakan oleh waktu atau ditelan oleh waktu. Kita berada di 4 gereja dari kemarin dan sepanjang hari ini untuk mau mengatakan pada kita bahwa sejarah itu, sejarah gereja, sejarah perkembangan iman kita itu tidak pernah dimakan oleh waktu. Dan inilah kebanggaan kita sebagai orang Katolik. Kita punya tradisi yang begitu indah. Dan sambil kita melihat bangunan-bangunan seperti ini, betapa nilai historisnya itu begitu indah untuk kita semua. Maka yang penting bagi kita adalah bahwa kita menyadari betul-betul betapa indahnya kehidupan kita, betapa indahnya iman kita kepada Allah yang masuk di dalam sejarah kehidupan kita. Itu satu hal lagi yang kita bisa belajar ketika berada di tempat-tempat ini. Dan tentu saja bagian yang penting tentang sejarah adalah tentang Bunda Maria sendiri. Ada satu perkataan dalam bahasa Latin
bunyinya begini. De Mariam nunquam satis. De Maria nunquam satis. Artinya tentang Maria itu tidak pernah ada kata-kata yang cukup. Tidak ada. Ada litani dari Loreto, selalu ada tambahan. Tidak pernah ada kata-kata yang cukup. De Maria nunquam satis. Sejarah gereja kita, pertumbuhan iman kita, tidak akan dimakan oleh waktu dan selesai. Tidak akan menjadi barang usang. Tetapi selalu baru hari demi hari di dalam kehidupan. Inilah makna terdalam dari gereja-gereja yang kita kunjungi, Holy Door, ya, pintu-pintu suci yang kita lewati bersama, dan itu tentu membuat kita merasakan betapa keindahan dari Tuhan itu sungguh luar biasa. Bacaan-bacaan kitab suci yang hari ini kita dengar juga membawa kita, ya, kepada suatu pengalaman iman yang terdalam. Di dalam bacaan pertama dari tulisan yang tadi kita dengar begitu indah, juga membuat kita, ya, memahami bahwa ada perkataan yang sangat menguatkan kita, sangat meneguhkan kita. Perkataan itu adalah, kalian jangan takut. Kalian jangan takut. Kembali lagi kepada apa yang tadi saya berikan peneguhan tentang opa dan oma, ya, yang bersama-sama dengan kita, dan mereka begitu tegar, mereka begitu kuat, sampai kita yang masih muda, yang rambut masih hitam, itu merasa malu, kok mereka jauh lebih cepat, ya. Bahkan si Mas Bro Rudi kalah loh sama Bu Valen, ya. Ada satu kata yang penting dalam bacaan pertama itu. Kalian jangan takut. Apapun kesulitan yang dialami, jangan takut. Saya jadi terinspirasi dengan perkataan dari Santo Yohanes Paulus II ketika dia mengatakan, non abbiate paura. Do not be afraid. Jangan takut. Kita mungkin ketika dalam persiapan-persiapan kita, saya kenal kalian satu persatu. Ketika dalam persiapan untuk perjalanan, penuh dengan ketakutan. Penuh dengan ketakutan. Tapi satu kata yang saya dengar dari seseorang yang saya tidak mau sebut namanya, kita pergi, kalau sama Romo John itu semuanya pasti berjalan dengan baik. Ada Romo John, ada Romo John. Dan itu benar-benar, saya bukan dukun, ya. Tetapi kita semua saling percaya. I trust you. Saya percaya kepada kalian bahwa kalian adalah orang-orang baik. Dan kalian percaya saya sebagai Romo yang baik, kita pasti sukseslah. Maka itulah, saya terinspirasi dan bacaan pertama tadi ketika mengatakan, kalian jangan takut. Dan di hari terakhir sebelum kita selesai dengan pesiaran panggilan kita, pesiaran yang penuh pengharapan ini, juga mengingatkan kita kembali tentang hal ini. Kalian jangan takut. Kita membawa cinta kasih dari Tuhan, dan kita tidak akan takut untuk terus mewartakan seperti yang dialami sendiri oleh Santo Paulus. Jangan takut untuk terus menginjil. Kemarin kita bertemu dengan 3 suster tua. Satu yang dia bilang, aduh saya lihat seperti ponan saya, langsung dikecup di sini. Tak, kaget juga ya, dikecup oleh oma-oma lagi, ya, sampai bunyinya kuat lagi. Dia bilang, saya melihat Anda seperti ponan saya sendiri. Waduh, benar kita berbicara usia 87 ya. Bro Tamrin sampai saking pingin tahu banget. Ya akhirnya Romo coba tanya usianya berapa. Saya usia 87. Waduh, 87? Opa kalah loh. Dan ternyata mereka adalah, boleh dikatakan suster seperti Alma di Indonesia. Mereka adalah orang-orang awam yang membaktikan diri mereka, dan dia cukup lama berada di Afrika. Mereka tarekat awam keuskupan itu ada di India. Dan mereka bisa pergi kemana-mana untuk ikut mewartakan.
Jadi itu menjadi sebuah panggilan, ya, bukan untuk hanya suster, saya sebagai Romo, tapi kita semua itu terpanggil untuk menjalani sebuah perutusan misioner. Lalu poin yang terakhir adalah ketika tadi dalam bacaan ini Injil, ya, kita mendengar juga Tuhan Yesus memberi lagi peneguhan kepada kita. Tidak hanya jangan takut, tapi dia mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu, kegembiraan itu daripadamu. Tidak ada seorang pun. Kalau kita membaca surat 1 Paulus bab 8, ya, apa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Dan pada bagian yang terakhir, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan masih ada satu kalimat yang terselip dalam Roma bab 8 itu. Kenapa kita tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena kita lebih dari pemenang. Opa lebih dari pemenang. Para oma lebih dari pemenang. Itu yang membuat kita, kenapa kita kuat sampai di hari-hari terakhir ini. Karena kita lebih dari pemenang dan tidak ada suatu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan Tuhan Yesus menegaskan lagi dalam bacaan Injil tadi, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Tidak. Maka ketika kita pulang dari kota abadi ini, kita penuh sukacita, jangan takut. Non abhiate paura, do not be afraid. Karena tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu dari kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda dan merenungkan, kita semua merasa dikuatkan, diberanikan lagi dengan pengalaman rohani selama pesiaran kita di sini. Mari kita melanjutkan ibadat suci kita ini dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau sungguh baik hati. Engkau telah mendampingi perjalanan rohani kami selama 2 minggu ini. Kami mohon semoga Engkau senantiasa menyertai kami. Biarlah kami mendapatkan anugerah-anugerah berlimpah daripadamu. Biarlah kegembiraan yang Engkau janjikan, yaitu Parakletus, selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mendapat kekuatan untuk bisa mewartakan kasih-Mu itu kepada sama yang lain. Untuk intensi ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua intensi yang kita doakan, baik yang tertulis maupun yang ada dalam hati, yang diminta untuk kita doakan secara pribadi, Bapa dalam surga, Engkau Allah yang maha baik, tunjukkanlah kasih sayang-Mu pada kami, terutama semua intensi doa-doa kami selama perjalanan siara suci ini. Semoga Engkau sudi mendengar dan mengabulkannya. Untuk intensi-intensi yang kita harap kita persembahkan kepada Tuhan, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita persembahkan juga di tempat ini doa-doa kita, rasa syukur kita untuk almarhum Bapak Paus Fransiskus yang sudah mendahului kita. Dia sudah datang ke Indonesia, kita begitu merindukannya dan Tuhan sudah memanggilnya. Kita berdoa, semoga dia menjadi perantara doa-doa kita. Kita percaya bahwa sebagaimana dia selalu memberikan pesan-pesannya rohani yang istimewa, juga selalu menjadi kenangan-kenangan yang indah yang membantu pertumbuhan iman kita. Untuk intensi ini, marilah kita mohon. Kita hening sejenak dan mempersembahkan doa-doa kita yang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa dalam surga, di hadirat-Mu kami persembahkan roti dan anggur, lambang kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus di tengah-tengah kami. Dan kami persatukan ini dengan doa-doa yang kami unjukkan kepadamu bersama persembahan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu, ya Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami boleh bersyukur kepadamu. Engkau sebagai Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka, Dia juga terangkat ke surga agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu,
Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami serta para rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara terkasih, kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai sertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Maju. Tubuh dan darah Kristus. 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 Tubuh dan darah Kristus.
Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. 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 Bro, sudah ya? Sudah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami Kau tebus melalui wafat dan kebangkitan Putramu, Yesus Kristus. Kasihanilah dan jagalah kami, agar kami dapat mewartakan sukacita kebangkitannya sambil menantikan kedatangannya kembali. Dialah Putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan satu kali Salam Maria untuk semua intensi kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.